Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Ardi Satya Putra, NIM 13012013997. Saya dari kelas F4412, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil infografis saya tentang evaluasi CLO1 manajemen proyek dalam mata kuliah manajemen proyek. Oke, yang pertama, untuk manajemen proyek sendiri itu uh, terdiri dari proyek. Proyek adalah sebuah usaha yang sifatnya sementara untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa yang unik. Lalu untuk manajemen proyek sendiri adalah suatu kegiatan penerapan dari pengetahuan, keterampilan, tools, dan teknik pada aktivitas proyek yang berbasis teknologi untuk mencapai sasaran proyek yang terdiri dari tujuan, lamanya waktu yang dibutuhkan, hingga biaya yang diperlukan dalam suatu proyek. Oke, yang kedua adalah karakteristik dari proyek tersebut. Yang pertama adalah sementara. Lalu yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan haruslah unik. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area atau terkadang terjadi lintas departemen dalam organisasi proyek. Yang keempat, penuh dengan ketidakpastian. Lalu yang kelima, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Yang keenam, memerlukan perencanaan. Yang ketujuh, mempunyai objektif atau produk tertentu yang akan dicapai. Dan yang terakhir, sumber daya yang dilibatkan dalam proyek tersebut terbatas. Baik, kita akan masuk ke dalam struktur dasar organisasi dalam proyek. Struktur dasar di sini terbagi menjadi tiga, yaitu ada organisasi fungsional, projectize, dan juga matriks. Kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, fungsional. Oke, fungsional sendiri itu adalah anggota staf akan dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Di sini bisa kita lihat untuk organisasi organisasi fungsional itu dikepalai oleh chief eksekutif, lalu dibawahi oleh fungsional manager, dan dari fungsional manager tersebut dibawahi oleh staff-staffnya. Sesuai dengan apa yang didefinisikan tadi, anggota staf akan dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Jadi misalnya untuk functional manager ini adalah manajer keuangan atau ini manajer untuk IT. Dari manajer keuangan dan IT itu mempunyai stafnya masing-masing yang sesuai dengan bidangnya masing-masing juga. Itu untuk organisasi fungsional. Lalu yang kedua adalah organisasi projectize, di mana organisasi projectize ini staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi, tetap dikepalai oleh chief eksekutif, namun dibawahi oleh project manager. Kalau fungsional tadi oleh functional manager, kalau projectize itu dibawahi oleh project manager. Jadi setiap project manager atau setiap staff itu mempunyai projectnya masing-masing dan saling melapor antara project manager satu ke project manager yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah organisasi matriks. Organisasi matriks ini mempunyai tiga bagian, yaitu ada weak, balance, dan strong. Untuk weak matrix sendiri, yaitu mengelola beberapa dari karakteristik organisasi fungsional dan peran dari PM atau project manager adalah sebagai koordinator. Bisa kita lihat di sini adalah weak matrix, yaitu dikepalai oleh chief eksekutif dan dibawahi oleh functional manager. Namun, setelah itu ada staff-staff yang sesuai dengan bidangnya. Dan staff-staff ini adalah uh, staff ini berjalan di project activities-nya dan mempunyai project koordinasi atau koordinator project. Oke, yang kedua adalah balance metric. Balance metric ini adalah mengenal tentang kebutuhan project manager, tetapi tidak ada wewenang yang penuh di seluruh project dan pembiayaan proyek. Bisa kita lihat di sini adalah balance metric dikepalai oleh chief executive. Lalu di bawah chief executive itu ada functional manager sama seperti weak matrix. Namun pada functional manager ini terdapat project manager di staffnya, di salah satu functional manager. Jadi project manager itu adalah staff dari functional manager di sebuah organisasi dan dia menjadi project koordinator dari proyek tersebut seperti itu. Oke. Dan terakhir adalah strong matrix. Strong matrix ini memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projectize dan
Project manager punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Bisa kita lihat secara matriks, itu ada chief eksekutif sebagai kepala pimpinan utama. Lalu ada functional manager di bawah chief eksekutif tersebut. Namun, yang setara dengan functional manager itu adalah manager of project manager. Jadi di atas project manager itu ada manager yang membawahinya. Ketika functional manager mempunyai staff-staff yang sesuai dengan spesialisasi atau bidang mereka, manager dari project manager ini mempunyai project manager lain yang akan berkoordinasi dengan staff di fungsional divisi yang lainnya, sehingga dari fungsional divisi itu akan tergabung dalam suatu project dan dikepalai oleh project manager, dan project manager ini akan dikepalai oleh manager lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan proses dari manajemen proyek. Pada kesempatan ini, proses manajemen proyek itu ada 5, yaitu inisiasi, perencanaan, lalu ada eksekusi, monitoring, dan penutupan. Untuk inisiasi sendiri ini, itu tahapan yang paling pertama, dan isinya sendiri itu adalah memberikan gambaran global dari suatu proyek. Inisiasi, seperti identifikasi dan lain-lain, itu dilakukan di inisiasi. Jadi, untuk membuat satu proyek, ketika membuat satu proyek, akan ada gambaran global atau gambaran yang mencakup semuanya tentang suatu proyek tersebut, seperti menunjuk atau menetapkan manajer proyek, lalu menentukan tujuan proyek secara rinci, lalu mengidentifikasi stakeholder, menentukan kriteria keberhasilan proyek, dan menentukan ruang lingkup, jadwal, kebutuhan sumber daya, serta batasan dari proyek tersebut. Oke, selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan ini adalah deskripsi yang lebih detail dari inisiasi yang sebelumnya, yaitu seperti mendefinisikan ruang lingkup proyek, lalu ada membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan dana, menentukan prosedur, mengidentifikasi resiko dan tindakan penanggulangannya, dan membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek agar proyek berjalan dengan maksimal. Oke, lanjut ke eksekusi. Eksekusi ini adalah tindak lanjut dari proses perencanaan yang udah dibuat selanjutnya. Jadi setelah kita merencanakan proyek tersebut, kita akan mengeksekusinya. Dan pada tahap ini, yaitu untuk merealisasikan perencanaan proyek dan mengkoordinasikan setiap tim agar proyek yang sudah direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, lanjut ke monitoring atau pengontrolan. Untuk monitoring sendiri ini bersamaan dengan eksekusi, di mana monitoring sendiri ini akan memastikan pencapaian proyek tersebut berjalan dengan semestinya dan mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana yang awalnya sudah direncanakan pada tahap perencanaan. Jadi monitoring ini akan dilakukan oleh supervisor untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar dan dengan planning yang sudah ditetapkan. Oke. Setelah kita melakukan inisiasi, lalu ada perencanaan, lalu ada eksekusi dan monitoring, setelah itu akan dilakukan penutupan. Penutupan ini adalah tahapan terakhir dari proyek untuk menutup atau mengakhiri penugasan dan disertai dengan memberikan laporan yang diperoleh dari aktivitas yang sudah dilakukan. Dan setelah penutupan ini, proyek resmi ditutup, anggota-anggota yang terlibat di dalamnya tidak akan melakukan tugas-tugas yang diberikan sebelumnya, dan proyek dinyatakan selesai. Entah apakah proyek berhasil ataupun gagal, itu termasuk penilaian dari tim yang sudah bertugas. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya untuk masalah pengertian dari manajemen proyek TIK, lalu ada karakteristik, struktur dasar, dan yang terakhir proses manajemen. Sekian, mohon maaf apabila saya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat pagi, sore, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.